Omset turun, geprek itu tinggal 30%. Geprek tinggal 30%. Justru ketika 30% saya putuskan, ring satu saya kasih outlet satu, mobil satu. Jadi pas bangkrut itu kan malah kita berbagi. Jangan malah pelit gitu loh. Dan ternyata dijaga sama Allah saat ini masih bertahan terus. Takmir yang masih takut bagaimana kekurangan dana, itu pertanda takmir kurang beriman. Nah, ya karena masjid milik Allah gitu loh. Dan mainnya kurang jauh. Nah, apa sih kaitannya dengan masjid? Apa kaitannya dengan masjid? Ada materinya? Ya, coba. Atau coba di video sedikit kegiatan saya di Al-Falah meniru apa yang ada di Jogokarian. Ketika saya takmir masjid 2016, itu bisnis kami di Geprek Group baru 12 cabang. Waktu itu. Geprek Group. Ada ayam geprek, ada ayam pakuan, ada mochi. Mochi itu kafe untuk anak-anak SMA. Ayam pakuan itu yang middle ke atas, geprek itu yang middle ke bawah. Nah, 2016 ditunjuk jadi takmir, waktu itu baru 12 cabang. Setelah ngelola masjid kayak Pak Kiai Jazir tadi pagi, ya, Pak Kiai Jazir kan duitnya datang sendiri, hanya ngurusin masjid. Nah ini saya alami betul, saya rasakan betul. Pokoknya ngalir aja gitu ya, datang aja dimudahkan. Dan alhamdulillah sekarang ada sekitar 43 cabang. Dari 12 tumbuh jadi hampir 300%. Nah, makanya kalau SBC ini meraih Imam Imran dan Al-Hambali adalah orang yang berpuasa buka puasa di hari yang kedua di bulan puasa. Alhamdulillah dia persembahkan itu kepada Allah semuanya, tidak peduli amanahnya dijualnya atau tidak. Yang penting saya berbakti, saya mudah-mudahan semua ya, langsung diguyur hujan sangat deras. Jadi tidak peduli, tidak mikir lagi artinya apa, dan semua amal ibadah dan seperti ibadahnya seorang abdi ibadah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memanggil seluruh manusia. Dalam rangka itu, bapak-bapak tanya. Ini pas PPKM. Skip dulu. Ya. Ini contoh ketika PPKM gencar-gencarnya Al-Falah justru mengadakan kegiatan gencar-gencarnya juga. Bahkan tadi yang buka puasa itu tadi itu terjadi kekeliruan dan saya minta maaf. Rame penuh pas mau buka puasa hujan deras, gelap. Muadzinnya lupa melihat jadwal, belum waktunya azan. Seluruh jamaah buka puasa dengan semangat karena sudah dengarkan azan. Akhirnya ada pengumuman dari Turki, masjid apa gitu di Turki terjadi kesalahan azan. Muadzinnya maju 2 menit. Nah di Al-Falah muadzinnya maju 4 menit. Akhirnya saya minta maaf karena gaduh kan waktu itu gelap nggak melihat jam itu. Akhirnya saya umumkan dan puasanya ngulang semuanya. Saking gaduhnya gitu ya, saking semangatnya. Itu puasa kedua. Puasa kedua, jadi karena penuh, ramai, hujan, terjadi kekeliruan azan. Itu yang azan Mas Niko. Akhirnya saya suruh minta maaf. Nah ini contoh ya. Terus anak-anak saya undang ke masjid semua. Kalau sebagian jamaah itu anak-anak dilarang ke masjid, di Al-Falah disiapin lahan. Disiapin tempat, disiapin panggung, dikasih makan-makan ya. Seneng ke masjid ya tadi diundang Kak Puji. Nah, coba slide-nya Mas, presentasinya ada ya? Coba dimunculkan presentasinya. Ini gambaran
Nah ini masjid, profilnya Masjid Al-Falah, luasnya 5.000, ya. Berapa 5.000 berapa nih? 5.150. Nah, ini yang mana mas? Yang gede ya? Oke. Daya tampungnya 2.000, didirikan 53. Sama, Masjid Al-Falah juga sama seperti masjid-masjid yang lain. Artinya ya masjid tadinya habis isya ditutup, yang ngurusin cuma sedikit, habis subuh ditutup, gitu ya. Sama dengan masjid yang lain. Nah, ketika 2016 saya belajar sama Pak Kiai Jazir, apa yang dilakukan saya tiru. Di sini adakan buka puasa 1.000, di Al-Falah juga ngadakan buka puasa 500. Awalnya ya, pokoknya apa yang di sini saya tiru. Makanya tadi saya lihat ada pasar rakyat, minggu depan pasar rakyat. Jadi nggak usah takut-takut. Takmir yang masih takut bagaimana kekurangan dana, itu pertanda takmir kurang beriman. Nah, ya karena masjid milik Allah gitu loh. Dan mainnya kurang jauh. Makanya istri saya juga sering protes. Kas masjid kok minus terus gitu ya. Ya memang begitu gitu. Ngopinya kurang kental ya. Mainnya kurang jauh ya, turunnya kurang wengi. Itu ya. Ya. Jadi artinya belum pernah mengalami kepahitan hidup. Nah, kalau kegiatan saya ya takmir masjid saat ini ya. Dan saat ini tiba-tiba saya ditelepon sama Kaprodi UMS untuk ngajar tentang MM. Jadi gelar saya sekarang Prof. Insinyur Kosnadi Ikhwani MM. Manajemen masjid. Saya belum S2, suruh ngajar, padahal syaratnya harus S2. Tiba-tiba Profesor Rektor UMS juga, UNS juga berkunjung ke sana, studi banding gitu. Makanya sekarang KKN kampus saya harapkan di masjid. Dan sekarang sudah dilakukan sama IAIN Kudus. Dan selanjutnya kampus-kampus saya harapkan IAIN jangan di masyarakat. Tapi di masjid. Kenapa? Saya taruh untuk dampingin masjid-masjid yang lain biar tumbuh. Nah, saat ini sekarang adalah menjadi pelatih manajemen masjid. Baik. Masjid Peradaban ya. Ya kayak gini Masjid Peradaban. Ya, Mas Ridwan pelatihannya di masjid, ngumpulnya di masjid, tempat pertemuannya di masjid. Ini keren. Awal-awal dulu ketemu Pak Kiai Jazir sama Coach Fahmi ya kalau tidak salah ya ke sini. Tapi yang mengambil langkah cepat ya Mas Ridwan. Ini berkah sekali. Jadi sesuai dengan namanya. Ya. Ya. Ini surat At-Taubah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun, hanya takut kepada Allah. Dan mudah-mudahan mereka termasuk orang yang diberikan petunjuk. Ini roh dari takmir masjid, marbot masjid. Jadi takmir masjid bukan yang ditunjuk strukturnya itu saja, tapi yang hadir di sini kalau rajin ke masjid ya orang yang memakmurkan masjid. Bisnis bangkrut biasa, bisnis di mall tutup geser di tengah sawah gitu ya Mas Ridwan ya. Biasa gitu loh. Jadinya omset turun, geprek itu tinggal 30%. Geprek tinggal 30%. Justru ketika 30% saya putuskan, ring satu saya kasih outlet satu, mobil satu. Jadi pas bangkrut itu kan malah kita berbagi, jangan malah pelit gitu loh. Dan ternyata dijaga sama Allah saat ini masih bertahan terus. Coba kita lihat bisnis-bisnis teman kita. Kalau teman-teman semalam diskusi sama Mas Ridwan, saat ini yang middle itu sekarang geser ke bawah. Maka saat ini saya mendampingin PBI itu bikin ayam bakar Abah Arif di Surabaya. Sekarang 10 cabang. Kalau saya dampingin dari PPMI, sekarang buka ayam bakar Huceng. Itu Mas Dadang, properti, ketemu sama saya dorong bikin brand. Dan sekarang juga sudah 10 cabang baru 3 bulan. Ayam Huceng di Ungaran. Kenapa Huceng? Itu kisahnya sangat menyedihkan. Jadi waktu itu Pak Dadang nikah sampai 7 tahun belum dikarunia anak. Saking bahagianya dibawa ke Al-Falah.
masih kecil, ya umur 4 tahun, panggilannya Huceng. Di Al-Falah disuapin susu, diajak jajan, saking bahagianya, sudah nunggu bertahun-tahun. Lah perjalanan nggak nyampe sejam dengar kabar tabrakan maut, meninggal. Yaitu meninggalnya di pintu tol Boyolali, Tegar. Jadi mobilnya pakai Mercy sampai anaknya itu tidur di belakang dan nggak dipakai sabuk, benturan nabrak truk dan mobilnya meledak. Dan ketika mau meledak, Allah masih menyelamatkan, Pak Dadang keluar, diangkatlah anaknya. Seperti kayak di film itu. Saya takziah ke Madiun, terus akhirnya diberikan kekuatan. Ya sabar, istrinya sudah nunggu di Ungaran. Dari mana? Dari Boyolali, dari Al-Falah gitu. Saya kaget, Masya Allah, itu kisahnya Pak Dadang. Terus akhirnya dikasih nama ayam bakar Huceng. Supaya keberkahan dari anaknya yang masih kecil meninggal yang ditunggu bertahun-tahun. Nah ini mungkin nanti model-model kayak Mas Ridwan ini kan pendampingan bisnis, ngarahkan gitu ya teman-teman yang saat ini lagi berat bisnisnya. Nah, mungkin saling berbagi inspirasi. Ini kisah nyata dan sekarang saya menemenin Pak Dadang mie goceng juga. Mie ayam harganya goceng. Ya Pak Wahyu temannya Mas Ridwan, rumahnya di Depok. Nah, kemarin ikut motoran sama saya ke Palembang. Ya, saya kemarin touring 10 hari ke Palembang. Sambil setiap kota saya ngisi manajemen masjid. Nah, Pak Wahyu bawa Scorpio tua. Wah, akhirnya mesinnya ambrol ketika perjalanan dari Krui menuju Lampung. Akhirnya motornya ditinggal di Lampung. Jadi pengusaha biasa menghadapi kesulitan tinggal aja masalah itu. Nggak usah dipikirin itu ya. Jangan dipikirin, motor Scorpio ya udahlah. Mau ngapain lagi gitu ya. Jadi saking saya sering touring, kemarin ditelepon sama asprinnya Pak Sandiaga Uno. Saya diminta untuk sharing bersama Pak Sandiaga Uno. Nanti Mas Ridwan saya minta bareng-bareng juga ya. Nanti saya undang Zoom-nya linknya sama teman-teman, nanti di-share. Pertama saya diminta untuk ngasih materi touring halal. Touring halal. Jadi tempat wisatanya halal, nginep hotelnya hotel yang halal, dekat masjid, makanannya makanan yang halal. Yang kedua adalah masjid sebagai destinasi wisata rohani. Ini kan destinasi wisata. Orang kunjung di sini seneng, ekonomi tumbuh, ada pelatihan bisnis, semuanya bahagia. Dan berikutnya adalah kuliner halal. Nah, kemarin sudah merancang beberapa agenda dan rencana mau naik motor ke Mandalika bersama Pak Sandiaga Uno. Karena di Indonesia itu urutan kedua setelah Malaysia untuk kuliner halalnya, kalah. Maka saat ini Indonesia yang sangat luar biasa luasnya, banyak destinasi, ini harus kita kampanyekan bersama-sama. Nah ini adalah perkembangan yang saat ini saya diminta beberapa teman, makanya senang kalau untuk diajak sharing. Ya lanjut. Slide. Ini dasarnya ya jangan takut pada Allah, jangan takut kepada siapapun, hanya takut pada Allah. Ini adalah ruh dari takmir masjid, menolong agama Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan apa itu? Meneguhkan kedudukanmu. Intang Rasulullahi yang surkum wa yusabit agama. Mas Ridwan dirikan hafid Quran. Kemarin saya berkunjung ke Bu Asih. Ada Bu Asih? Tidak ada. On the way. Bu Asih ketemu setahun yang lalu. Saya tanya kemarin berkunjung. Omsetnya gimana Bu Asih? Omsetnya alhamdulillah dijaga sama Allah. Masih tembus di angka di atas 5 ya. 5M sebulan. Di kondisi bisnis saat ini orang bingung ya, banyak yang kena PHK, mem-PHK, menutup bisnisnya. Ya. Puasa dijaga sama Allah. Saya ke sana apa? Saya video anak-anak kecil ngaji, anak-anak kecil menghafal Quran. Saya bilang ini yang menjaga bisnis Bu Asih. Saat ini mustahil bisnis yang kondisi pandemi kayak gini bisa bertahan gitu. Tapi ini yang jaga adalah Allah. Makanya menolong agama Allah.
Nah, Mas itu kan yang menjadi pendampingnya. Udah berapa tahun nih Mas? Hah? Masya Allah. Nah, satu frekuensi ya. Kayak sini ada Mas Arfa Babirsob juga sama. Sering support Al-Falah. Bu Asih juga sering. Kemarin wakaf produktif. 10 juta langsung saya bukakan outlet di depan Al-Falah. Dan sekarang tumbuh. Nah saat ini saya juga lagi launching 3 brand. Ayam bakar, Pokwe, jeroan Pokwe, sama distributor ayam bakar di Solo, sama jeroan kotor di Solo. Ini baru saya, nah nanti kalau cocok apa teman yang mau atau jaringan SBC yang pengen kecil-kecilan, investasinya hanya 10 jutaan. Nanti 25% untuk Allah, yaitu untuk para takmir masjid, imam masjid, muadzin masjid, listrik masjid, pam masjid, nanti dibiayai dari usaha ini. Jadi ini yang tadi Pak Kiai Jazir nggak mikirin untungnya kayak apa. Yang penting adalah buka lapangan kerja. Akhirnya sama Allah diberikan keberkahan. Berkah tadi SBC. Masjid Makmur bukan sekedar masjid tempat beribadah ya. Tadi di-upload di IG-nya Mas Ridwan, saya ngikutin tadi. Tidak hanya tempat untuk sholat 5 waktu, tapi masjid ada menyelesaikan solusi umat. Nanti kalau pertemuan meeting-meeting SBC di masjid aja, nggak usah di hotel. Uangnya masuk ke takmir masjid, berkah insya Allah gitu ya. Ya, lanjut, aja ke kesalahan-kesalahan para takmir ya. Nanti diskusi habis ini sampai jam 11 ya. Nah, ini kondisi masjid yang ada saat ini. Masjid tutup setelah sholat, mayoritas. Bahkan kemarin diupload sama siapa itu yang GBC, masuk ke masjid, tiba-tiba dia masuk ke toilet, setelah mau keluar ternyata pintu toilet digembok pagernya gitu. Jadi habis kebelet sudah buru-buru mau keluar nggak bisa. Oh Pak Armala, ya. Masya Allah gitu ya. Ini kan sangat menyedihkan itu ya. Tadi Pak Kiai Jazir takmir apa tadi namanya? Takmir sinting gitu ya. Kebangetan karena nggak ngerti gitu loh. Ya masjidnya ditutup itu. Saya sama istri saya ke Bogor. Habis takziah ke Pak Saiful. Nah seharian belum sholatnya di jamak ke toilet. Lewatlah Cijeruk dari Cigombong keluar. Langsung turun ke masjid, masjidnya agak ke bawah. Buru-buru kebelet semua kan. Ternyata di dalam sudah kebelet, airnya nggak ngalir. Nggak ada, bukan nggak ngalir gitu. Nggak ada gayungnya. Kalau Pak Kiai Jazir pernah mau ngisi ceramah, sudah masuk ke toilet, ternyata nggak ada cantolannya, jubahnya dipegang. Nah setelah sudah duduk di toilet, ternyata nggak ada slotnya, kakinya di slot itu. Satu jubah, kangannya megang jubah, kakinya ganjel pintu, dan ini agak jauh dari. Iya, ini kan sangat ya karena nggak diurus masjidnya gitu. Jadi gak ada, kalau sudah dilepas gini, nah ini ganjel gini kan. Kayaknya pernah ada ya, pernah ya Mas? Sering ya? Iya. Nah ini kondisi takmir yang memang nggak ngurusin masjid gitu loh ya. Nah ini mestinya SBC harus memberikan ruqyah para takmir. Nah, nanti kalau bisa Mas, keliling kemana materinya manajemen masjid. Gitu. Jadi bangkit dari masjid insya Allah berkah lah. Nanti kalau sudah keberkahan hadir itu apapun dimudahkan sama Allah. Saya tuh nggak pernah mikirin materi saat ini. Dan istri saya juga, saya lost. Jalan aja, dicukupi sama Allah. Dicukupi sama Allah. Nah ini supaya teman-teman cara mindset udah dibenerin. Mindsetnya merapat ke masjid. Merapat ke masjid insya Allah. Ya. Masjid tidak ramah anak ya tadi ya. Ada imam anak kecil suruh di sop belakang. Teriak sedikit nggak boleh, ganggu orang sholat. Katanya ganggu orang sholat. Kalau almarhum Ustadz Arifin Ilham
Justru tangisan anak kecil adalah cara zikirnya Allah lewat anak kecil. Jadi anak kecil yang nangis itu zikir gitu. Makanya Rasulullah ketika sholat naik ke pundaknya, naik apapun didiamkan. Bahkan ketika ruku nanti takut jatuh, ya sambil dipegangin. Berarti kan masjid harus ramah anak. Ya. Nah, ini makanya harus dikampanyekan terus. Ya. Dikampanyekan terus biar mindset kita juga seperti bagaimana Joko Karyatnya. Dilarang tidur di masjid. Nah, ini yang sering. Ya. Tulisannya besar-besar. Saya diundang di Masjid Fatimah. Masjid pemiliknya adalah Batik Danar Hati. Masjidnya AC full, ada ruang meetingnya, ada untuk pernikahan, keren gitu. Nah, saya bilang di situ, kalau ada takmir masjid masih ada tulisannya dilarang tidur di masjid, berarti takmir ini telah mengusir tamu Allah. Karena yang didatang di masjid adalah tamu Allah. Tamu Allah kok diusir gitu. Nah, ternyata ada tulisan gede di masjid itu. Aku agak gimana gitu. Nah, ini dua kejadian. Yaitu di Fatimah dan langsung takmirnya memerintahkan suruh mencopot semua tulisan dilarang tidur di masjid. Nah, kemarin yang sangat heboh lagi, saya diundang sama Ustadz Hafid Ridwanullah, alumni Iskarima terbaik. Sama Mas Hendra Catering. Mas Hendra itu sehari bisa masak 14.000 porsi. Yang dulu mensupport Mas Randy ketika di Sentul. Ketemu ngundang saya, pokoknya Pak Kus harus hadir. Saya nggak dijadwalkan mendadak lah. Saya kan touring ke Pacitan. Akhirnya buru-buru saya telat. Datang alhamdulillah. Masya Allah senang Pak Kus nanti bisa datang. Nah saya kan nggak ngerti. Ternyata di situ adalah para syekh, para habib pakai jubah-jubah besar. Nah, saya ngomongnya ya sedardel das-des kayak gini. Saya pakai kaos coba. Ini pakai jubah semua karena masih pakai jaket touring, pakai helm saya bawa gitu. Wis takmir ugal-ugalan ya ini gitu. Saya juga ngomong kalau masjid ada tulisannya dilarang tidur di masjid berarti telah mengusir tamu Allah. Langsung ditetel tulisannya gitu. Di situ juga ada gitu. Nah, artinya memang langsung dicopot. Artinya apa? Ya itulah kondisi takmir kita. Kan menganggap nanti kalau takut ngiler, takut kotor. Kalau pakai jazir ngiler kotor ganti karpet. Nah, gitu. Iya itu. Masjid itu kaya. Jenengan kalau mau studi banding di mana? Masjid MU, saya kemarin kaget. Ya dulu kan saya provokasi, ini sound systemnya jelek ini, ganti pakai sound system terbaik. Sekarang Al-Falah kan pakai sound system yang terbaik. Di bawah Bose, di atas JBL. Satu speaker 11 juta. Karena apa? Sound system gedung film untuk hiburan aja serius. Tempat karaoke saja jedak-jeduk serius. Tempat untuk ibadah harus lebih serius. Wah, akhirnya ganti kemarin Ramadan. Saya bilang kepada yang bikin sound system, Mas, pengen nggak sampean juga berkah bisnisnya? Pengen itu. Ya udah kamu pasang, bayarnya diangsur gitu. Alhamdulillah itu Mas Anu dulu ketipungnya Mas almarhum Didi Kempot hijrah lama di Suriname, Belanda, Eropa, bahkan dia sound terbesar konser di Eropa dia yang rancang. Masya Allah hijrah sekarang di Solo. Namanya adalah Tauhid Audio. Nanti saya share kalau nanti ada yang pengen. Jadi hijrah, terus akhirnya sekarang rambutnya segini ya, ganteng, necis gitu yang namanya ikut Didi Kempot gitu. Nah sekarang Pak Jayer bilang, coba bayangin seluruh masjid ini semua aset-asetnya menggunakan milik non-muslim. Karpet siapa yang punya pabrik? Sound system siapa yang punya? Toa siapa semuanya? Umat Islam harus bangkit. Makanya langsung ini yang bikin orang muslim dan hijrah langsung saya beli. Termasuk MU. Jadi sound systemnya digital. Jadi satu kali pencet nggak ada bengeng lagi. Kalau sound system kan ngegrek gitu kan. Sound systemnya gitu ya. Masjid-masjid kita kan begitu. Al-Falah alhamdulillah sekarang pakai digital.
Jadi pencet 1 langsung siapa imamnya menyesuaikan. Jadi imamnya berbeda, suaranya berbeda. Bahkan kemarin pas baru dipasang rebutan imam, rebutan adzan. Karena apa? Suara outputnya lebih baik daripada suaranya. Ngeri. Ih serius itu. Jadi kalau dengerin sound systemnya MU, Al-Falah gitu, imamnya itu merinding, langsung lebih khusyuk. Jadi sound system bagus meningkatkan kualitas khusyuk sholat. Coba kalau Bose kan suaranya bersih, jernih, enak. Nah ini saya kampanyekan dan sekarang sudah beberapa masjid ganti. Tauhid audio di Solo sekarang. Nah yang pakai pertama kali adalah Amar TV. Nah, Amar TV itu pakai Tauhid audio. Wah langsung waktu itu mau puasa, Ustadz Ridwanullah itu masa masjid viral, masjid bagus kayak gini sound sistemnya. Gimana? Pakai Tauhid audio. Suruh ke sini presentasi, pasang speakernya, kualitasnya bagus, besok pasang. Nah, gitu. Takmir harus begitu. Ngambil keputusan. Ya nyicil, semua saya cicil. Nah, serius. Saya ke vendor Ke vendor catering nyicil. Kan saya ancam juga, pengen berkah nggak bisnisnya? Iya Pak, ya udah gitu. Bahkan jenengan masjid mana kalau pengen pasang karpetnya terbaik, telepon sama saya. Langsung dipasang, bayarnya nyicil. Saya sudah punya vendor karpet terbaik. Disalib sama Mas Agung. Sekarang karpetnya per meter 1.400.000 Mas Agung sini. Jadi untuk sujud itu enak, nyaman itu. Untuk sujud males, bangkit lagi karena enak gitu ya. Jadi masjid harus sebaik mungkin. Sound systemnya baik, karpetnya baik, suasananya baik. Jadi nyaman semuanya. Imamnya harus baik. Maka tadi Pak Kiai Jazir menyampaikan pegawai masjid harus gajinya di atas UMR. Makanya Masjid Al-Falah imamnya sudah di atas UMR.